الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'idan lil muslimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ala umuri dunya wad din. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat afiat. Yang tidak kalah pentingnya ini kita dianugerahi nikmat tidak hujan. Bayangkan kalau hujan, mungkin kita sudah basah kuyup. Saya lihat di Google nanti jam 9 baru turun hujan. Barusan di perjalanan dari ke Pajajaran itu udah hujan. Saya bisa bayangkan kalau kita dalam hujan. Itu nikmat tersendiri bagi kita. Salawat salam kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah dalam durasi 30 menit. Ada beberapa ibadah yang menunjukkan bahwa kita ini adalah termasuk milad, tradisi penganut apa yang dibawa oleh Ibrahim. Satu, kita menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Dan Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Yang mendirikan, membangun Ka'bah itu adalah Ibrahim dan Ismail. Kalau kita mengaku the descendant of Abraham, keturunan Ibrahim, maka harus ada alat bukti. Yahudi, Nasrani, Islam itu sebetulnya menganggap bahwa mereka itu adalah pewaris tradisi Ibrahim. Yang kita miliki benar, kiblatnya adalah Ka'bah. Yang kedua, bahwa Ibrahim itu sunat dan kita ini yang menindaklanjuti. Yang ketiga, ada tawaf, ada sa'i, peristiwa istri Ibrahim, dan kita dalam ibadah haji ada itu, bahkan itu adalah rukun. Yang keempat adalah kurban yang kita lakukan. Di agama lain itu tidak ada. Jadi bismillah, insyaallah kita ini adalah pewaris dari Ibrahim. Ibrahim itu dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Agama yang paling baik itu adalah agama yang yaitu mengedepankan ketaatan. Wa huwa muhsin, lebih banyak menebar kebaikan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah agama Ibrahim yang benar. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Ibrahim itu dijadikan oleh Allah sebagai khalil. Khalil itu kekasih. Yang pertama adalah
ternyata Ibrahim dijadikan kekasih karena dia lolos dari ujian. Biasanya orang kalau ingin naik derajat, naik tingkat, naik kedudukan, itu selalu ada ujian. Dan hidup kita sesungguhnya adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati itu adalah sebagai ujian. Namanya orang lagi diuji mesti dibiarin. Dan semakin tinggi kelas derajat orang itu semakin berat ujiannya. Dan untuk menyelesaikan ujian harus punya ilmu. Gak mungkin orang bisa menuntaskan soal kalau dia gak punya ilmu. Oleh karena itu saran saya, panjenengan seminggu sekali minim itu ikut ngaji di mana aja silahkan. Kenapa kita bisa mengambil Idul Adha sekarang? Karena insya Allah didasari oleh ilmu. Tidak mudah. Hilal udah wujud. Bahkan untuk Idul Adha sekarang kita bersamaan dengan Mekah. Dan itu indikator kita benar. Arafahnya kemarin bersamaan dengan orang yang wukuf di sana. Kita kemarin udah puasa. Sahur pembiasan 100 meter aja mata udah gak bisa lihat, apalagi kalau lihat hilal. Bukan 100 meter itu. Jadi kalau ada kayu masuk ke air kelihatan oleh mata, itu dia mesti patah. Anak kecil bisa nangis pensilnya patah, padahal semuanya karena ikut hukum air. Kalau naik kereta api yang jalannya bukan kereta api tetapi pohon. Semua itu bisa dipandu dan dibenarkan sampai ke tingkat kebenaran yang optimal dipakai oleh akal. Jadi mata itu gak bisa sampai di kebenaran yang optimal, maksimal dan sempurna. Makanya Allah kasih dengan akal. Karena fenomena alam, penampakan dari hilal itu, maka dibantu dengan teknologi sehingga presisi dan akurat 1,56 kelihatan. Jadi kalau dilihat oleh mata, mendung aja gak kelihatan, apalagi sampai hujan. Apalagi di bawah 2 atau di bawah 3 gak kelihatan. Tapi bukan berarti belum ada, belum wujud. Udah itu. Dan kita mengambil wujudul hilal, udah wujud berapapun tingginya. Dan di zaman Nabi memang belum ada teleskop. Sehingga kita benar sudah ini. Udah hari rayanya bareng dengan orang yang lagi haji. Karena Arafah itu hari raya haji, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kalau nggak masuk, nggak ada di Arafah, maka hajinya jadi nggak sah. Alhamdulillah kita udah benar. Dengan tidak menyalahkan orang lain. Masalah mungkin beda pemahaman silahkan. Tapi kita milih yang lebih optimal. Dasari oleh ilmu. Yang hadir sekarang insya Allah karena didasari oleh ilmu. Dengan tidak menyalahkan orang silahkan. Tapi kita memilih yang akan menyelamatkan dan diperkirakan itu yang lebih mendekati kepada kebenaran. Oleh karena itu jangan tinggalkan ilmu. Sehingga pesan dari Nabi kepada Abu Dhar itu kita dapat kalau kita ngikutin ngaji. Dan hadis ini diteruskan wal antar dua fata'alama baban minal ilmi faka'annama antusolya al-farqati. Dan ketika engkau belajar satu bab dari ilmu, kalau tadi satu ayat dari kitab Allah, kali ini satu bab, berarti berayat-ayat dan ada hadis. Maka anda ma'antusolya al-farqatin, maka engkau seolah-olah telah sholat 1000 rakaat, jangan 1100 saja nggak pernah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 40. Jadi untuk kasus Ibrahim ini, Allah mengasih ujian wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahun. Dan Ibrahim itu diuji dengan berbagai macam ujian dan dia berhasil menyelesaikan ujian itu. Bisa selesai satu dengan syarat ilmu. Jadi kalau punya ilmu kita ini bisa. Sehingga dalam beragama gak anut grup yuk pokoknya akeh kancane. Banyak orang baru udah selesai itu masih tahu. Dan biasanya hikmah yang kita terima itu adalah setelah sekian lama tuntas ujiannya. Kemarin kan ada yang bunuh diri. Jadi yang bunuh diri itu kalau dilihat banyak juga. Kenapa? Ya karena dia tidak punya Tuhan. Padahal aslinya itu Allah itu menakdirkan yang terbaik untuk kita. Cuma kita nggak ngerti. Yang saya tahu itu kan pengalaman saya. Ada taruh, nak, saya itu ngipi.
tadi malam bahwa Allah nyuruh kepadaku untuk nyembelih engkau. Gimana? Apa kata Ibrahim? Ini karena perintah Allah. Hajar yang mendengar itu, maka dia husnuzon, lalu dia menerima. Dan karena tidak ada air, memang udah habis cadangan air, tidak ada makanan, sementara membawa bayi di tempat kering, gersang, kerontang, di wadin gairi tizarin, di lembah yang tidak ada tumbuhan, nggak ada sumber kehidupan. Tapi karena keyakinannya ini Allah mesti punya hikmah. Memang tempatnya tidak basah, tempat kering, tapi berkah. Akhirnya gimana? Usahanya 7 kali. Jadi kalau usaha jangan 1 kali, 2 kali lalu berhenti. Usaha kami. Jadikanlah ini negeri Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum. Tuhan, jadikan negeri ini, ketika akan meninggalkan istrinya tuh, Tuhan jadikan negeri ini, padahal udah ngerti Ibrahim itu gak ada tumbuhan, gak ada air, tapi Ibrahim itu kuat ya keyakinannya pada Allah. Tuhan, jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, sentosa. Jadikan orang-orang tahwi ilaihim, condong semua ingin ke sana. Warjuhum ahlahu, lalu kasihlah mereka itu buah-buahan. Tidak masuk akal. Udah nggak ada tumbuhan, nggak ada air, nggak ada kehidupan, mau minta buah. Sekarang apa? Buah apa yang nggak ada di sana? Lengkap. 1,5 juta berapa? 22,5 juta liter air. Dia ambil gak habis-habis. 2 tahun yang lalu lockdown, nggak ada haji, nggak kebanjiran juga. Diambil gak habis, dibiarin gak meluber. Ini keajaiban. Kalau gak makan apapun cukup dengan air zam-zam, karena nutrisi mineral gizinya mencukupi. Ini keajaiban. Jadi kenapa? Karena itu tempat yang berkah. Barokna haulahu, yang diberkahi sekitarnya. Jadi kita ngomong berkah itu jangan pakai menurut kabar yang nggak jelas. Kan ada tuh orang nganggap ada tempat-tempat memberkati, tempat-tempat keramat, tapi di Jawa. Nah, yang berkah itu adalah 1 di Mekah, yang kedua di Madinah, Masjid Nabawi, yang ketiga di Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu. Jadi yang ngomong barokna, aku berkahi antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, itu adalah bunyi ayat. Kalau ada tempat berkah di Jawa, maka Isra Mi'raj Nabi itu bukan dari Mekah ke Palestina, tapi dari Mekah ke Surabaya, lalu Mi'raj. Jadi jangan kita mau ikut-ikutan kata orang ada tempat berkah, bahasanya tempat keramat, tempat karomah. Hadirin sidang salat Id yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir dari saya tentang bahwa Idul Adha ini adalah bukti dari keimanan kita. Belum selesai, belum bisa dianggap kita sebagai Muslim yang kafah kalau iman kita belum teruji. Waktu di perang Uhud itu, Talha itu termasuk orang yang ke-12 membentengi Nabi. Jadi di perang Uhud itu Nabi itu bilang, Abdullah bin Rawaha, engkau jangan turun dari bukit bersama 50 orang komandan. Kalau kami menang, kau jangan ikut merayakan. Kalau kami kalah, kau jangan ikut bantu. Kau tetap di posisimu. Siap sudah, akhirnya mereka terjadi peperangan. 1000 berhadapan dengan 300. Dan apa dengan izin Allah, kok mereka yang pasukan muslim merasa telah menang karena Khalid bin Walid itu dia lari tunggang langgang sambil melemparkan ghanimah.
pasukan kaum muslim karena dia punya pengalaman di perang Badar